Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, sehat selalu ya untuk kita semua. Selamat datang lagi di kelas online hukum dan etika bisnis di pertemuan ke-13. Ini materi terakhir ya dari serangkaian kelas online kita. Minggu pertemuan berikutnya itu hanya review. Oke, di materi terakhir ini saya mau men-share ilmu atau informasi tentang HAKI ya, hak kekayaan intelektual. Mungkin sebagian sudah ada yang tahu hak kekayaan intelektual itu apa, yang kalau kita pernah dengar istilah paten, cipta, merek, nah itu adalah produk-produk dari hak kekayaan intelektual. Oke ya, pengertian HAKI. Ini banyak pengertiannya, coba saya singkat-singkat aja. Pengertian hak itu hak kebendaan, hasil kerja dari produk atau karya tersebut dinilai sebagai benda imaterial ya, atau benda tidak berwujud. Orang yang optimal memerankan kerja otaknya disebut orang yang terpelajar. Maka orang yang menciptakan suatu produk dari HAKI itu adalah dibilang orang yang mengoptimalkan peran otaknya untuk menciptakan suatu karya. Oke, hasil pemikiran orang tersebut disebut rasional atau logis ya. Ya, makanya dibilang intelektual. Oke, karena itu tidak semua orang dapat menghasilkan intellectual property right. Hanya orang yang mampu mengerjakan otak sajalah yang dapat menghasilkan hak kebendaan yang disebut sebagai intellectual property right tersebut. Kita tahu ya, otak kita kapasitasnya lumayan banyak, tapi biasanya berdasarkan penelitian kita hanya menggunakan itu 1%, nggak nyampe 2%-nya. Jadi orang-orang yang seperti ini, yang out of the box, kadang-kadang ya itu yang mempergunakan lebih banyak kemampuan kerja otaknya daripada orang lain. Kira-kira seperti itulah ya gambarannya. Oke, tidak semua hak kekayaan intelektual merupakan hak milik dalam arti sesungguhnya. Oke, nanti saya jelaskan berupa contoh gitu ya. Hak kekayaan intelektual sebenarnya merupakan bagian dari benda ya, karena tadi hak kebendaan. Makanya dapat tadi tidak selalu harus menjadi hak kepemilikan, makanya bisa menjadi hak tagih, hak atas bunga uang, hak sewa, hak guna bangunan, hak guna usaha, dan lain-lain. Ini adalah pengelompokan HAKI, begitu banyak sebenarnya, tapi yang kita akan bahas sesuai dengan bidang hospitality adalah yang saya bold kuning ini. Di antaranya hak cipta, hak paten, nanti sama rahasia dagang, ya, merek, ya itu akan kita bahas satu persatu, ya. Oke, ini adalah peraturannya. Hak cipta diatur oleh Undang-Undang Nomor 19, paten diatur oleh Undang-Undang Nomor 14, merek juga diatur oleh Undang-Undang 15, semua masing-masing ada semua. Oke, rahasia dagang itu mau saya jelaskan tersendiri, itu diatur dalam Undang-Undang 30. Rahasia dagang di Indonesia sudah ada undang-undangnya, tapi pelaksanaannya itu belum bisa sepenuhnya dilakukan. Kalau di luar negeri itu kita bisa contohkan seperti Coca-Cola. Coca-Cola itu punya rahasia dagang di formula liquidnya atau airnya. Salah satunya ya, yang kemungkinan besar bisa ditiru. Namanya resep minuman atau makanan. Orang yang peka panca inderanya pada saat dia sudah mencicipi itu bisa saja dia membuat hal yang sama dengan percobaan. Di STP kan ada ya skripsi tentang uji coba. Itu juga idenya mungkin nggak murni 100% dia ciptakan sendiri, tapi mungkin mencontoh, tapi mungkin bahannya disubstitusi ya, atau diganti istilahnya. Bisa saja seperti itu. Cuma yang dikatakan rahasia dagang tuh sebenarnya benar-benar pure, dia menciptakan dari awal, itu formulanya tidak pernah diciptakan oleh orang lain. Namun ada resiko tersendiri bahwa tadi saya bilang orang yang punya kemampuan panca indera kecapnya yang bagus, yang memang sudah ada bakat, dia bisa menguji ulang sehingga mungkin mendekati atau persis atau sama bahkan. Nah, di Indonesia ini yang belum bisa menjaga kerahasiaannya tersebut.
ya, atau mungkin karena masalah moral dari orang kita aja yang senangnya nggak mau capek ya, tadi tidak mempergunakan seluruh bagian otaknya lebih banyak daripada orang lain, sehingga senangnya meniru, tapi diganti-ganti dikit lah gitu ya. Nah, kalau Coca-Cola itu sampai kamu bandingkan aja, misalnya Coca-Cola yang minuman sejenis ada Pepsi Cola, ya, Pepsi atau Sprite atau apa yang formulanya mengikuti formulanya Coca-Cola, tapi kamu bisa kasih pendapat atau apa ya, perspektifnya kamu, apakah sama yang kamu minum dari Coca-Cola sama merek yang lain ya, dengan jenis minuman soda yang sama. Oke, gitu ya. Nah, ini rahasia dagangnya itu dikatakan sebagai suatu informasi yang belum diketahui oleh umum ya, baik sebagian atau keseluruhan dari suatu ciptaan. Suatu informasi yang mempunyai nilai ekonomis. Jadi kalau kamu punya informasi tentang resep, itu harus punya nilai ekonomis, dalam arti resep itu bisa punya nilai dijual atau dibeli oleh orang lain. Ada usaha dari pemilik untuk tetap merahasiakannya. Contohnya misalnya Blue Band. Blue Band itu kan suka memberikan menu atau resep contoh dengan gambarnya berupa kreasi makanan gitu ya, makanan cemilan atau apa segala macam. Itu milik orang lain loh, bukan timnya Blue Band yang membuat, tapi punya orang lain. Terus rahasia dagangnya dibeli semuanya oleh si Blue Band tersebut gitu ya. Nah kalau kayak gitu artinya beli putus, istilah ini di bisnis tuh beli putus. Kalau sudah begitu, maka rahasia dagangnya dipegang oleh si Blue Band, bukan dipegang oleh si orang yang buat tersebut. Gitu ya. Nah, yang harus menjaga rahasia dagangnya adalah si Blue Band itu, karena sudah diserahkan hak miliknya ke Blue Band tersebut. Ya, contohnya seperti itu gambarannya ya. Objek rahasia dagangnya itu adalah kamu punya metode produksi, punya metode pengolahannya, bahkan metode penjualannya juga bisa menjadi rahasia dagang. Misalnya sales atau marketing, dia bisa menjadi top sales, top marketing di suatu perusahaannya. Dia punya metode penjualan seperti apa, itu sebenarnya bisa dia daftarkan sebagai rahasia dagangnya yang bersangkutan. Cuma ada catatannya sih, kalau dia melakukan penjualan produknya punya perusahaan, itu akhirnya nanti hak rahasia dagangnya nggak bisa sepenuhnya dipegang oleh yang menciptakan, walaupun dia sebagai pegawai dia menciptakan gitu ya. Informasi lain di bidang teknologi bisnis yang memiliki nilai ekonomis. Intinya adalah semua yang bisa dibuat oleh Anda itu harus mempunyai nilai ekonomi, artinya ada nilai untuk orang lain untuk meminjam, membeli, atau menyewa dan sebagainya, dan tidak diketahui oleh masyarakat umum karena rahasia ya. Ini yang bisa dirahasiakan: formula, metode ya, informasi, data konsumen, rumus perancangan, kode-kode akses pemasaran, perangkat lunak komputer. Emang udah ya, sudah istilahnya di rahasia dagangkan oleh misalnya banyak kan Apple atau Microsoft Word, Microsoft ya, itu semuanya sudah melakukan pendaftaran rahasia dagang atas perangkat lunaknya mereka. Perangkat ya, ini salah ketik. Oke, berikutnya kita masuk ke salah satu dari beberapa produknya Haki ya. Yang pertama, hak cipta. Hak cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberi izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undang yang berlaku. Ini bacanya harus pelan-pelan ya. Hak cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta. Berarti hak yang eksklusif yang tidak bisa dimiliki orang lain bagi penciptanya. Pencipta berarti orang yang membuat atau yang menerima hak, apabila pencipta itu menyerahkan kepada seseorang atau perusahaan untuk menindaklanjuti hak cipta dari produknya. Misalnya buku, Anda menciptakan buku, tapi Anda tidak bisa mencetak, tidak bisa
mengurus ISBN atau tidak mau mempromosikan, Anda menghubungi penerbit. Oke, penerbit itu yang nanti akan menerima hak dari pencipta untuk meneruskan hak ciptanya menjadi apa sesuai dengan yang diperintahkan, bisa mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberi izin si penciptanya kepada si penerima hak atau kepada si penerbit untuk mengumumkan memperbanyak ciptaannya dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan yang berlaku. Maksudnya biarpun pencipta itu telah memberikan hak eksklusifnya kepada penerbit untuk memperbanyak atau mengumumkan ciptaannya, namun dia tetap bukan sebagai pencipta aslinya. Oke, gitu ya. Ciptaan dilindungi di hak cipta hanya hal-hal seperti ini yang bisa didaftarkan sebagai hak cipta. Jadi hanya buku, program komputer, pidato, alat peraga, seni rupa, seni lukis, musik, drama, tari, ya seperti ini yang hanya bisa masuk kategori hak cipta. Misalnya Anda bisa menggambar gitu ya, terus gambarnya itu mungkin menarik perusahaan untuk dijadikan misalnya lukisan di merchandise mereka mungkin bisa memproduksi suatu merchandise. Nah itu bisa sebenarnya sebelum Anda tawarkan kepada atau dibeli oleh si perusahaan, Anda bisa masukkan dulu pendaftaran ke hak cipta. Jadi nanti pada saat gambar Anda dibeli atau ditawar oleh si pabrik tersebut atau perusahaan tersebut, Anda dapat uang tapi tetap aja dapat hasil penjualannya nanti karena itu ada perjanjiannya khusus. Tapi kalau beli putus seperti tadi kasusnya menu atau resep yang dibeli oleh Blue Band, ya udah dapat penghasilannya cuma sekali doang di awal. Setelah itu Blue Band nggak punya kewajiban untuk membayar sekian persen berdasarkan penjualan yang terjadi di Blue Band yang ada gambar atau menunya resepnya tersebut, gitu ya. Oke, siapa yang diakui sebagai pencipta? Bila diciptakan oleh dua orang, penciptanya adalah orang yang memimpin serta mengawasi penyelesaian seluruh ciptaannya itu. Ini kayak tadi penerbit ya. Jadi penciptanya adalah tetap orang yang yang menciptakan karya tersebut. Terus orang yang menghimpunnya dengan tidak mengurangi hak cipta masing-masing. Ini tuh kayak misalnya toko oleh-oleh. Di Bandung tuh ada toko oleh-oleh merek apa yang terkenal tuh ya, saya lupa, terkenal. Terus dia itu nggak semuanya di toko tersebut diproduksi oleh merek tersebut, tapi dia menghimpun dari pedagang-pedagang kecil ya, keripik, kue-kue kering segala macam, terus dia masukkan ke dalam tokonya, baru dia kasih label. Nah itu ada dua kemungkinan, dia beli putus atau dia membagi hasil kepada si pedagang-pedagang kecil tersebut. Nah orang yang merancang namun dikerjakan oleh orang lain, misalnya Anda membuat mesin pizza dengan out of the box ya, nggak pakai arang, nggak pakai listrik, pokoknya nggak tahu apa ciptaannya gitu ya, nggak pernah ada yang menciptakan. Tapi nggak bisa nih, cuma bisa merancangnya doang, tapi nggak bisa ngerjain, harus orang bengkel atau apa. Nah itu tetap ya orang yang merancang selama tidak kecolongan. Makanya kalau misalnya terjadi hal seperti ini, harusnya sih ada perjanjian yang dibuat oleh orang yang merancang supaya membatasi wewenang si orang yang diberikan order untuk mengerjakan produk tersebut, supaya dia tidak diam-diam mendaftarkan setelah barangnya setengah jadi. Orang yang untuk dan dalam dinasnya mengerjakan ciptaannya tersebut. Ya, tadi saya udah bilang kalau ada pegawai yang bisa menciptakan segala sesuatu, misalnya kayak marketing tadi yang saya ceritakan, itu nanti kalau dia mendaftarkan konsepnya itu nggak bisa ya, nggak bisa sepenuhnya punya dia, tapi sebagian adalah punya perusahaannya. Ini sama ya berdasarkan tadi yang pesanan itu. Oke, saya lanjutkan di video berikutnya ya.